Ini udah belum sih? Udah ya. Hmm? Bisa perkenalan dulu lah. Eh, Nama saya Zulzulia Elquin Tagiani dari SMP Negeri 2 Rembang. Oke. Apa langsung aja mau langsung ditanya apa mau apa? Wow, apa? Langsung tanya baik kali ya. Oke. Jadi kan selama ini kan kamu pakai busu kan buat Iya. risetku ini. Jadi sama 1 bulan pakai busu itu menurut kamu gimana? Kamu nyaman nggak belajar pakai busu itu? Nyaman banget sih. Soalnya Busu itu ngajarin dari basic banget. Dari belajar menyapa menggunakan bahasa Inggris, penggunaan to be, kata benda jamak, juga ngelatih grammar gitu loh. Di Busu itu juga bisa ningkatin kemampuan kita dalam speaking. Terus itu kosakata dan frasa kita itu juga nambah dari yang awalnya kita nggak tahu itu Ah jadi iya, iya. tahu. Di busu juga ada fiturnya apa vocabulary weak sama strong kan? Oh Tahu iya, nggak? tahu. Terus apakah di reading activity di busu itu susah nggak? Terus bedanya apa sama reading di sekolah? Jujur pertama kali ngerjain reading activity di Busu itu kaget. Susah Kok ya? susah gitu ya. Bacaannya itu banyak banget kata yang aku nggak tahu. Kalau reading activity di sekolah sih mungkin masih gampang, soalnya kata-katanya masih bisa dipahami sih. Hmm. Soalnya teman-temanku yang lain partisipannya juga pada itu ngeluh. Ini readingnya kok susah itu. Susah banget emang. Saya reading itu tingkatnya udah advance, buatnya advance. Hmm, Seharusnya Emang paling itu susah. kalau kamu pas belajar busu itu ingin sampai level berapa sih dan kenapa? Kan ada levelnya, ada Sebenar, beginner, eh, intermediate, ada advance. Targetnya di level sebenar mau level apa? pengen banget sampai level advance karena semakin tinggi levelnya itu mesti pengetahuannya juga makin luas gitu kan. Hmm. Tapi itu sayangnya karena waktu yang singkat, juga karena banyaknya tugas-tugas sekolah, jadi Hmm. nggak sempet sering-sering ngerjain busu. Oke. Terus waktu kamu mau busu itu nunggu temen buat bantu soal yang susah nggak? Kenapa? Ada Enggak sih, teman-teman yang lain pakai busu terus buat bantu ngerjain soal-soal gitu. enggak. Soalnya emang gimana ya, teman-temanku ki yang mereka itu nggak pernah, nggak punya semangat belajar gitu loh. Jadi mereka itu nggak tahu busu itu apa, gitu. Terus kan di busu juga ada fitur koreksi, minta dikoreksi sama ngoreksi orang. Terus kamu waktu ngerjain busu itu ada motivasi buat ngasih koreksi ke orang lain ya? Kalau mungkin kalau ngoreksi orang lain sih masih kurang gitu ya, soalnya pengetahuan saya di bahasa Inggris tuh kayak masih kurang. Jadi Oh, kalau buat ngoreksi orang lain nggak dulu. masih belum berani ya? Iya masih belum berani. Terus jadi setelah apa, pakai busu itu kamu jadi termotivasi untuk belajar bahasa Inggris tanpa mikirin grammar atau enggak? Iya, iya. Soalnya dari dulu itu pengen banget belajar bahasa Inggris, tapi itu nggak tahu mulai dari mana gitu yang selain grammar. Selain grammar. Oke, oke. Nah, selanjutnya kan fitur di busu itu ada banyak, ada yang tadi aku sebutin ya, kayak ada koreksi dan mengoreksi. Nah, kalau semisal kamu dapat koreksian dari orang lain, kamu merasa grogi nggak? Gimana bisa diulangin? Itu kan di busu kan ada fiturnya, banyak fitur kan. Nah, salah satunya itu ada fitur untuk ngoreksi dan minta koreksi. Nah, kalau kamu semisal dapat koreksian dari orang lain, orang luar gitu, kamu tuh merasa grogi nggak? Enggak sih, justru itu malah seneng. Soalnya
Dengan dikoreksi itu, semisal saya ada yang salah, saya jadi tahu di mana letak kesalahannya gitu. Jadi kayak hitung-hitung tambah pengetahuan juga kalau dikoreksi orang lain itu. Oke. Terus kalau kamu dapat koreksian itu, kamu biasanya mikirin masukan yang apa yang kamu dapetin dari teman di Busu nggak? Masukan-masukannya apa kamu Uh, aplikasiin di soal-soal yang lain apa gimana? hmm, Kelihatannya itu ya, yang kemarin belum ada koreksi dari orang luar ya. iya, belum ada koreksi. Ya, susahnya di situ sih, nyari orang luar yang ngoreksi kerjaan kita itu agak susah. Lanjut aja. Terus waktu ngerjain kan biasanya kan ada bintang-bintang itu kan, Iya. dapat bintang itu kan. Kalau kamu dapat bintang yang nggak sesuai harapan itu, kamu merasa kecewa nggak? Iya sih, kalau aku dapat bintang yang gak sesuai harapan itu, tentu aku kecewa, juga sedih banget. Selalu mikir juga, aku salah di mananya ya. Tapi ya tetap di bawah santai aja, soalnya dari situ itu malah semakin nambah rasa ingin tahu kita, juga nambah rasa semangat kita, gitu. Terus kalau kamu ngerjain reading kesulitan itu, kamu minta bantu orang tua nggak? Bantu minta sama ayah apa mbak gitu. Oh sebenarnya mau minta bantuan, tapi itu jarang jarang ada waktu gitu, soalnya mama papa juga ngajar terus gitu, jadi Oh nggak iya. sempet tanya. Terus kalau kamu punya kesempatan buat tanya ke teman, kamu termotivasi buat atau lebih nggak dari temanmu itu? Iya, termotivasi banget sih buat lebih tahu dari temen aku. Soalnya itu gimana ya? eh, kita itu jadi bisa sharing gitu loh. Kayak teman aku tahu hal ini, terus dia sharing hal itu ke aku. Terus aku selalu ada pikiran, wah aku harus cari tahu lebih dalam lagi. Kalau udah aku cari tahu lebih dalam, aku juga sharing ke temanku gitu. Jadi kayak belajar bareng. Hmm. Apa, jenis belajar waktu sharing-sharing itu memang berguna banget sih. Bisa tahu pendapat dari Lebih teman-teman gampang kita diingat itu. juga. Soalnya kan kalau sharing-sharing sama teman sendiri kan ya teman sebaya, teman main gitu kan, jadi enak. Iya, enjoy. Untuk pertanyaan, temanmu di Busuk bikin kamu semangat belajar bahasa Inggris enggak? Itu skip aja ya. Terus Ih, pertanyaan skip selanjutnya aja, itu, skip. ya soalnya kan belum ada ya. Nget-nget pun belum diterima ya, di Busuk itu. Iya. Terus selanjutnya itu, kamu semakin pede nulis pakai bahasa Inggris sebelum pakai Busu atau sesudah pakai Busu? Lebih pede mana? Lebih pede sesudah pakai busu sih. Soalnya itu kalau sebelum pakai busu itu kayak kosakatanya yang gitu-gitu aja gitu loh, kayak bosen banget. Soalnya kan dulu pengetahuan kosakatanya kan juga masih sedikit. Terus semenjak pakai busu itu kosakata yang aku tahu jadi lebih banyak, jadi lebih pede aja gitu. Terus setelah pakai Busu itu, kamu makin pede nulis, pede nggak waktu nulis bahasa Inggris? Nah tadi udah ya. Terus selanjutnya, kan di Busu kan ada ungkapan-ungkapan banyak ya kan? Itu kalau Iya, kalau kamu praktekin ungkapan tersebut di real life itu, kamu pede apa enggak? Kayak pede-pede banget sih, kayak misal perkenalan diri gitu, jadi lebih pede perkenalan diri pakai bahasa Inggris ya dari yang sama kayak busu itu, dari busu. jadi waktu kamu melajarin Busu itu,
kamu terapin di kelas itu. Iya, diterapin ke teman-teman. Wah, Jadi mantap. Terus selanjutnya, kamu jadi lebih pede nggak nulis kegiatan santai kayak nulis buat status pakai caption bahasa Inggris atau nulis kayak apa kalau kamu hobi nulis cerita itu pakai bahasa Inggris, kamu jadi lebih pede apa enggak? iya pede banget sih tentunya. Biasanya kalau kata-kata yang di buku itu juga jadi motivasi aku buat nulis gitu loh. Kayak belajar apa, terus wah aku ada motivasi dari sini, terus habis itu aku masukin ke ceritanya gitu biasanya. Waktu kamu pakai buku kan berarti dapat vocab banyak ya kan? Iya. Menurut kamu pas di bagian mana kamu dapat vocab yang paling banyak? Waktu yang ada apa bagian-bagian perkenalan lah, yang tanya-tanya atau waktu bagian reading? Ini bagian yang apa ya? Yang tentang menyebutkan negara sama bahasa itu, di situ itu saya banyak banget dapat vocab itu ya dari situ. Pas bahas bahasa sama negara. Bahasa sama negara. Ya. Kalau boleh tahu bisa dicontohin ya? Pak? Kayak misalkan aku berasal dari Spanyol, terus aku berbahasa Spanyol, berarti I'm from Spanyol, I speak Spanish gitu, kayak gitu. Kayak Spanish sih gitu ya. Nah, Iya. oke, mungkin udah sampai sini aja. Pak, Oh ada udah. yang mau disampaikan lagi? Oh enggak, udah cukup aja Kesan kayaknya. kesan kesannya pakai busu? Hmm, kesannya sumpah itu nyaman banget. Aku rencananya mau ngajakin temanku buat pakai busuk aja. Soalnya itu keren banget sih emang sih. Oke, terima kasih. Iya, Aku aku sama-sama. printin recordnya ya.